Wow, selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog OM Hidayat. Ini adalah hari terakhirku di Alaska. Dan kemarin banyak sekali yang balas storyku. Aku akan share beberapa gambaran aurora, gambaran Alaska seperti apa, kehidupannya di sini seperti apa, dan banyak sekali yang request untuk bikin video, Bang, coba dong bikin video budget untuk di sana, untuk pergi ke sana, lalu tips-tipsnya tuh seperti apa, keadaan di sana tuh seperti apa, dan bagusnya waktunya untuk pergi ke sana tuh kapan. Dan ini mumpung tidak ngapa-ngapain, sebenarnya 2 jam lagi akan keluar sih, dan ini adalah hari terakhir juga, dan aku akan coba sharing ke teman-teman semuanya yang aku tahu pengalamanku selama beberapa hari di sini. Aku akan sharing juga, dan ini posisiku ini sekarang lagi ada di North Pole di Alaska ya, salah satu tempat yang diminatin selain Fairbanks ya. Ini ada tempat untuk bagus untuk melihat aurora karena masih alami perbukitan, pegunungan, dan kalau malam ini benar-benar gelap itu bisa dapat auroranya. Tapi sebelum kita ke sana, aku akan sharing mungkin dari basicnya dan lainnya lah, transportasi dan semuanya. Ini kalau aku lihat di depan nih, nggak tahu ini sebenarnya tuh apa, bola besar seperti itu. Lalu juga ada seperti mungkin penarik sinyal ya, nggak tahu itu apa. Tapi memang benar-benar dipagarin, nggak boleh trespassing di sini tuh. Bahkan termasuk ke tetangga sebelah ya. Di sini tuh trespassing itu benar-benar sangat kayak hati-hatilah, mereka tuh sangat sensitif untuk kalau kalian main ke tetangga sebelah melewatin area yang kita milikin seperti itu. Dan kayaknya mungkin kita ke depan aja deh. Ini penginapan kita. Ini kalau malam itu bagus banget, gelap dan kelihatan cahaya-cahaya, apalagi sunset. Kemarin ketika sunset itu aku bisa dapat matahari persis di depanku ini. Wah, oke, kita masuk aja. Apa, Jun? Oke, bentar ya. Nah, ini peta Alaskanya nih. Ini kalau ke sini, ini bisa sampai ke Rusia. Ini Rusia sama pulau ini Alaska tuh deketan banget ini. Nah, bisa kelihatan. Ini bisa beberapa aktivitas dog sled, hewan-hewan alami yang ada di Alaska dan sekitarnya. Banyak sekali. Bahkan ada polar, paus, dan hewan-hewan gunung seperti ini. Hewan-hewan alami yang sangat sulit kita temuin di negara kita. Oke, kita bakal keluar. Nah, ini kita tinggal di Airbnb 3 kamar. Nah, enaknya tuh bisa masak sendiri. Ada anak-anak juga. Oh, udah aku tutup ya. Bentar, biar angin tidak masuk. Oke. Tuh, Vinza lagi main slide. Wah, seru banget sih. Di sini tuh aktivitasnya ya kayak gini. Bersihin pakai ini. Ini skopnya gede banget nih. Wah, ini udah kumpulin aja kayak gini. Biasanya pakai ada mesinnya juga sih. Atau mau alami manual juga boleh. Dan ini di atas tuh pasti tertutup dengan es. Wah, ini sudah mencair ya, karena kita datang ke sini tuh di musim spring tapi masih dingin bersalju. Karena di Alaska itu lebih lama musim dinginnya ya ditimbang summernya. Wow, ini bener-bener berangin, tapi nggak apa-apa. You okay? Waduh, ini kalau es tuh bener-bener licin loh ini. Tuh, licin banget kalau es. Harus support sepatu yang outdoor lah. Ya. Juna di dalam. Hai Jun. Oke, kita mulai aja. Aku akan berbagi pengalaman tentang tips seputar Alaska dan keadaan kehidupan, biaya hidup, dan tips-tips lainnya. Mungkin berapa sih biaya untuk kesini nih, waktu-waktu yang tepat seperti itu. Oke, mungkin dari pertama aku akan menjelaskan tentang basicnya dulu. Jadi Alaska itu merupakan state terbesar ya, terbesar atau negara bagian terbesar di
USA, karena di USA itu ada 50 negara bagian ya, termasuk California, Texas, mungkin teman-teman tahu, New York dan sebagainya, ataupun Hawaii. Jadi Alaska ini merupakan state terbesar dan bahkan besarnya itu 3 kali lipatnya Texas. Gede banget itu. Dan sebelumnya, ini kan sekarang kan udah menjadi bagian negara bagian USA, dan sebelumnya itu Alaska itu merupakan negara Rusia. Jadi tahun 70-an 90-an itu masih banyak orang-orang yang berbicara bahasa Rusia di area-area Alaska seperti ini, tapi sudah semakin kesini mereka sangat sedikit untuk menemukan orang-orang yang masih berbicara bahasa Rusia, dan sudah banyak berbagai bahasa Inggris lah, jadi sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi Rusia itu menjualnya itu di tahun 800-an. Jadi di tahun 800-an, dan aku lihat ini tuh harganya tuh sangat murah banget dijualnya loh. Cuma sekitar 7,2 million US dollar, 7,2 juta US dollar, atau per akrenya itu sekitar 2 sen loh, 2 sen per akrenya. Gila, itu murah banget itu, apalagi di zaman mungkin kalau di zaman sekarang itu sangat murah sekali. Bahkan Alaska ini luasnya tuh sekitar 660-an mile persegi lah. Dan populasinya, untuk populasi ini aku lihat tadi itu sekitar 700-an ribu orang di tahun 2023. Sangat dikit banget ini yang masih tinggal di Alaska. Dan plusnya untuk tinggal di Alaska itu apa ya, nggak ada sales tax, lalu nggak ada income tax. Mungkin untuk yang sales tax, jadi kalau di California yang tempatku tinggal itu, misalnya kita beli apapun itu pasti ada yang namanya sales tax. Kita beli harga 1000 jadi 1100, 1000 ini jadi berapa tergantung kita biaya belinya. Kalau di sini harganya segitu ya segitu aja, dan nggak ada income tax. Jadi kalau kita mendapatkan duit 10 juta US dollar atau 1 juta US dollar atau berapa aja ribu dolar, itu nggak ada bayar ke pemerintah. Jadi itu milik uang kita sendiri seperti itu, dan itu positifnya enak banget. Kalau di California, aduh pusing banget tempatku tinggal itu, setiap tahun kita harus bayar tax itu, dan itu nggak bisa yang namanya apa ya, ngakali, karena bener-bener bisa, karena kita harus memasukkan SSN atau nomor pajak kita setiap kita menerima gaji. Kalau di sini, nah karena di US tuh ada beberapa 5 negara bagian yang tidak ada sales tax, no income tax seperti itu. Oke, ini pertanyaan kemarin, Bang, kapan waktu terbaik untuk melihat aurora? Jadi waktu terbaik itu dari November sampai tengah-tengah April. Jadi di musim-musim itu aurora itu sangat bagus dan sangat kelihatan banget. Jadi bahkan kemarin ketika aku datang ke sini hari pertama itu, di depanku ini udah kelihatan semuanya hijau banget. Itu ada salah satu impianku juga, melihat aurora secara langsung, dan keren banget, cantik banget. Dan ternyata pergerakannya itu lambat banget, seperti cacing-cacing seperti itu. Ketika di time lapse pun juga sangat indah ya, seperti menari-nari itu. Dan itu adalah keberuntungan, karena tidak setiap malam itu ada, tergantung cuaca. Kalau masih buruk seperti berawan, mendung, ataupun turun salju, itu sangat susah untuk menemukan. Bahkan kita kemarin sempet hunting aurora, itu kita pergi ke suatu tempat, bentar namanya tuh aku lupa. Nah, jadi di sini tuh emang banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan kayak lounge gitu, rumah-rumah yang di area perbukitan yang tinggi-tinggi, yang gelap. Itu tuh menyediakan, ya udah sini stay di tempatku $30 per orang, ntar aku kasih coklat. Dan banyak juga mereka yang datang ke situ, termasuk kita juga. Walaupun hari pertama kita beruntung kita bisa melihat aurora di sini, tapi kita ke sana itu emang cuaca lagi emang tidak bersahabat, dan cuma lihat sangat-sangat kecil sekali. Dan ya nggak apa-apa, karena emang kalau cuaca, udah masalah cuaca itu emang selalu berubah-ubah seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi. Nah, jadi setelah kita sampai di kota Fairbanks, itu kita langsung ambil mobil, karena kita menyewa mobil. Dan harga mobil itu berbeda-beda, bervariasi ya, tergantung kita menyewa mau yang model 5 orang, yang standar, yang 7 orang, atau yang SUV sekalian, yang mobil besar seperti itu. Dan kita tuh dapat harga itu sekitar 400-an. Jadi 400-an dolar untuk selama kita trip di sini 4 hari 3 malam lah, seperti itu. Dan setelah kita ambil mobil, kita langsung menuju ke, namanya adalah Denali National Park. Itu salah satu kota juga yang sering diminatin
turis atau wisatawan ketika datang ke Alaska. Kalau turunnya di Fairbanks ya, karena emang di sana tuh bener-bener national park yang sangat bagus, yang sangat masih alami, dan ketika malam itu bisa melihat yang namanya aurora juga. Itu balik lagi, itu beruntung-beruntungan ketika bisa melihat aurora, tergantung cuaca di hari yang itu juga. Tapi kalau menurutku itu kalian teman-teman kalau sebelum berburu aurora kalian bisa download aplikasinya tuh, namanya adalah Ghost Magnetometer. Itu bisa alat untuk mengetrack aurora di sekitar kita tuh apakah datang. Dan kita juga namanya follow salah satu orang lokal yang sering mencari aurora, itu namanya adalah Vincent LED V9. Mungkin nanti aku cantumkan, itu kita cari dulu ini dia lagi di mana, jam berapa, dan gimana suasananya, seperti itu sih. Jadi perjalanan itu cukup lumayan panjang juga, sekitar 2 jaman, karena jarak satu titik ke kota yang lainnya itu sangat-sangat panjang dan dibutuhkan yang namanya transportasi, atau kita butuh menyewa mobil. Karena ada 2 pilihan, kalau kita udah sampai Fairbanks ya, kita mau sewa mobil atau kita mau ikut tur. Karena nggak ada yang namanya transportasi umum, mau cari bis nggak ada, mau cari kereta pun juga ada pun kereta sini langsung ke mana, ke Kanada ataupun bahkan ke California, seperti itu ada yang namanya kereta. Tapi kalau untuk transportasi umum sekitaran sini itu nggak ada sama sekali. Mungkin Uber ya, Uber itu bahkan sangat-sangat mahal karena destinasi wisata ke satu, kalau yang lainnya itu sangat-sangat jauh dan sangat boros. Mendingan kalau teman-teman datang ke sini 5 orang, 7 orang itu bisa sewa mobil sekalian aja, karena lebih murah dan bensin di sini juga tidak terlalu mahal, sekitar $4 per galonnya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman sendirian atau berdua, kalau mau sewa mobil juga nggak masalah. Tapi kalau menurutku sih mending ikut tur aja, walaupun mungkin agak-agak mahal, tapi kalian bisa enak nyantai, mau hunting aurora bisa, mau ke Chena Hot Spring juga bisa, mau kemana pun juga bisa. Tapi ya kelemahannya kita nggak bisa main-main area sekitar sini. Tapi kalau kalian kuat nyetir, kalian bisa nyetir agak jauh, lebih dari 2 jam, itu nggak masalah, kalian bisa sewa mobil, seperti itulah. Lalu berikutnya kita setelah dari National Park kita kan balik ke penginapan. Jadi penginapan ini tuh sangat-sangat strategis juga. Jadi terima kasih juga buat Mbak Eva, ini bener-bener bisa dapetin Airbnb ini yang sangat-sangat strategis di North Pole. Kita tinggalnya di North Pole, jadi bukan di Fairbanks lagi. Karena kalau di Fairbanks itu merupakan, walaupun kota besar, itu cahaya-cahaya tuh sangat banyak dan tidak mendukung untuk melihat aurora. Karena aurora itu butuh yang namanya tempat kegelapan. Dan ini sangat-sangat strategis juga. Jadi di depan kita beruntung waktu kita sampai, kita bisa melihat aurora walaupun tidak terlalu lama ya. Karena jam-jam aurora muncul itu sekitar dari jam 11 sampai jam 3-an lah di antara itu. Dan di belakang pun juga sangat bagus juga. Wah, luar biasa sih. Dan untuk Airbnb ini kita dapat sekitar harga 11 jutaan atau sekitar 700-an dolar. Ya mungkin ya, karena Mbak Eva yang nalangin dulu ya, 11 jutaan masih pakai rupiahan. Dan kita dapat 3 kamar dan 2 kamar mandi dan enak banget, ada kompor semuanya, namanya juga Airbnb. Karena kalau kita datang atau kita rame-rame, mungkin lebih dari 5 orang, mending saranku sewa Airbnb, karena kita bisa nyantai, kita bisa party rame-rame, kita ada kitchennya juga, seperti itu. Mungkin kalau kita sendirian atau 2 orang, yang mending pesen yang hotel aja kayak gitulah. Karena ya lebih murah juga, dan harga pun juga bervariasi. Ada yang hotel tuh bisa sampai 50-an, 100-an per malam, seperti itu. Dan kita sewa Airbnb itu sekitar 11 jutaan. Untuk nanti kursnya aku dolarin, aku taruh deh untuk 3 malam, seperti itu. Tuh Vinja lagi mainan, enak banget ya. Nah, jadi itu adalah hari pertama. Jadi hari kedua tuh kita pergi ke Gua Es. Gua Es itu bener-bener sangat keren banget ya. Aku takjub untuk melihat Gua Es di situ, karena itu pertama kalinya jalan, bener-bener jalan kanan kiri putih, depan belakang putih, salju, dan jalan di tempat salju itu pengalaman luar biasaku. Dan itu free, gratis ya, itu gratis. Jadi ada beberapa hal yang unik ketika kita tinggal beberapa hari di sini tuh, kayak bangunan di sini tuh nggak ada yang tinggi-tinggi. Jadi nggak ada bangunan yang lebih dari 3 lantai. Ada pun ada, tapi 1:10, sangat
sulit untuk ditemukan, mungkin hotel-hotel aja. Tapi kalau rumah-rumah seperti ini itu mending ya udah mungkin dibuat nyamping aja karena emang tanah sangat luas dan bisa dibilang murah lah dibandingkan state lainnya seperti itu. Dan ini adalah hari terakhir kita akan keliling-keliling area sini aja, mungkin ke universitinya ataupun tempat-tempat destinasi wisata lainnya seperti itu. Wah, ini saat ini aku lagi ada di puncak dan suasananya bener-bener putih semuanya, bagus semuanya. Dan ini bisa juga nginep di sini, tapi harus jauh-jauh hari karena bahkan kita mau dog sled aja penuh. Dan ya harus apa-apa emang harus reservasi dulu sih. Kayak ini bagus banget nih penginapannya. Wow. Ini penginapannya bagus semuanya, bisa langsung melihat aurora ketika malam hari. Itu pun juga pas misalnya cuaca cerah ya. Oh, putih semuanya, helikopter kalau misal terjadi apa-apa. Landing area bagus. Dan ini misal mau ditarik oleh anjing-anjing ataupun pakai ini juga bisa. Keren banget, putih semuanya. Wah, hujan salju. Oke teman, jadi lanjut lagi. Jadi ini sekarang ini posisiku sudah ada di bandaranya ya. Dan ini lagi menunggu penerbangan untuk balik ke California, tapi aku bakal berhenti di Seattle dulu. Dan ini cuaca di luar tuh bener-bener lagi tidak bersahabat, lagi hujan salju dan berangin. Itu yang bahaya untuk penerbangan, dunia penerbangan seperti itu. Nih aku lihatkan bentar aja. Tuh, kelihatan ini kecil. Oke, jadi ternyata masih banyak pertanyaan yang belum aku jawab tadi tuh. Yaudah kita lanjut aja pertanyaannya. Bentar. Oke, bukan. Jadi kita lanjut aja. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus dan ada yang lucu-lucu. Kita pertanyaan yang kesekian kalinya. Jadi Bang, ini tempat yang bagus untuk melihat aurora tuh di kota apa? Ini pertanyaan yang ya sebenarnya agak susah dijawab karena ini pertama kalinya aku datang ke kota dan di Fairbanks ya, kita turnya di Fairbanks karena sebenarnya di Alaska tuh besar banget dan kalian harus tahu kota mana yang harus kalian tuju sebelum kalian berangkat ke Alaska. Ibaratnya kalian mau ke Indonesia tapi bingung mau ke kota mana yang kalian tuju lah, seperti itulah. Kalau kota yang biasa dituju sih ada Fairbanks, ada Anchorage, ada kota-kota lain yang di bagian utara yang aku lupa namanya, tapi yang sering dikenal sih adalah Fairbanks seperti itu karena itu di bagian tengah Fairbanks tuh. Dan kalian bisa melihat aurora itu sebenarnya di mana saja itu selama cuaca mendukung. Fairbanks salah satunya. Lalu bisa ke bawah ke North Pole, lalu ke atas lagi ke Denada, lalu ke Sena. Apalagi kalian bisa menjelajah di bagian Circle Arctic-nya. Jadi di lingkaran bumi yang bagian atas tuh. Nah, karena Alaska tuh sebagian itu memasuki wilayah Circle Arctic. Jadi kalau kalian punya waktu, itu kalau dari Fairbanks itu sekitar beberapa jam aja driving ke sana tuh cukup lumayan ya. Jadi kalau punya stamina kuat itu nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat kalian bisa ikut tur karena ada beberapa yang menyediakan tur untuk ke area Circle Arctic. Dan di sana kalau emang pas beruntung, waduh, bagus banget itu di sana, auroranya kelihatan. Tapi balik lagi kalau cuacanya mendukung, pas cerah, karena cuaca di sini tuh tiba-tiba itu ya berawan, tiba-tiba turun salju seperti itulah. Lalu ini ada pertanyaan yang lucu. Bang, di sana ada homeless nggak? Ini gara-gara kalian mungkin sering melihat video-videoku sebelumnya ya, di LA atau di NO atau di SF atau dimanapun. Tapi selama di sini itu aku tuh nggak ada orang yang tidur di jalan, nggak melihat orang yang tidur di jalanan seperti yang udah aku pernah bikin videonya. Ya aku mikir kalau ada yang tidur di jalanan pasti meninggal, pasti. Orang kita aja yang lepas sarung tangan di luar beberapa menit aja di suhu minus itu udah kaku banget, gimana mereka yang tidur. Mungkin nggak tahu di bawah tanah, kebiasaan di LA ya, di bawah tanah. Aku nggak tahu di sini nggak ada dunia bawah tanah seperti subway atau apa, nggak ada di sini, nggak ada ya. Makanya mungkin homelessnya tuh tadi seperti aku lihat itu kayak rumahnya tuh ya rumah-rumah biasa, tapi itu banyak banget sampah-sampah, bahkan banyak sekali mobil-mobil rongsok yang di situ gitu loh. Bahkan kita sempat mikir ini mungkin kalau nggak ada salju itu tuh ya itu homelessnya versinya mereka seperti itulah. Mereka yang tidak
tidak apa ya, ekonominya menengah ke bawah seperti itu. Makanya kelihatan bagus itu wah ketika ada salju-saljunya seperti itu, putih bersih. Tapi waktu kemarin mencair itu ternyata banyak sekali mobil-mobil atau rongsok-rongsokan, karena kan di sini tuh udah mobil rongsok tuh ya udah ditinggalin di jalan kayak gitu loh. Kita sampai heran sama Mas Gilang itu, kok bisa mobil di jalanan, kecelakaan ditinggal ini di sini, di koleksi kayak gitulah. Ya udah, itu tentang homeless ya. Lalu Bang, apakah untuk backpacker itu aman? Ini balik lagi cerita yang aku balikin. Jadi kalian tuh ada dua pilihan, ikut tour atau mau nyetir sendiri, karena nggak ada transportasi umum seperti itu. Kalau cuma sendirian ya mending ikut tour aja. Kalau mungkin ada temennya berdua, bertiga, apalagi banyak kan, ya mending sewa mobil aja gitu loh. Karena sewa mobil juga nggak terlalu mahal dan bensin juga nggak terlalu mahal, dan rame-rame enak, kita bisa kesana kemari seperti itu. Kalau tour kan cuma dibatasin ya waktunya, kita udah sampai cuma berapa jam, udah seperti itu. Terus ini juga ada kota mana yang paling bagus. Kota mana yang paling bagus ya tadi aku baru tahunya di area-area sini. Area Fairbanks dan sekitarnya seperti itu sih. Mungkin kedepannya kalau aku pengen kesini lagi bakal aku explore dan aku bisa membandingkan seperti itu. Kalau ini masih baru sekali dan aku baru tahu area Fairbanks, North Pole dan sekitarnya seperti itu sih. Lalu hal apa Bang yang unik di sana? Hal yang unik tuh ya apa ya, hal unik? Hal unik itu mungkin kalau teman-teman pergi ke sini, apalagi ketika winter ya. Winter itu di ya sekitar Januari, Februari, Desember, itu tuh 24 jam itu tanpa gelap, tanpa matahari. Jadi gelap terus selama 24 jam selama beberapa bulan lamanya. Jadi orang sini tuh hebat juga ya, bisa mengatur tidurnya gitu loh. Mungkin ada yang dipakai korden gitu, lampu cahaya seperti itu. Dan kebalikannya lagi, ketika summer itu benar-benar 24 jam tanpa gelap malahan. Jadi terang terus selama beberapa bulan, apalagi yang di area atas tuh, area yang sudah masuk circle Arktiknya, lingkaran Arktik gitu. Wah, itu mungkin next time aku bakal explore bagian atas lebih lainnya. Karena Alaska emang besar banget ya, ibaratnya kalian ke Indonesia baru datang ke satu kota pasti pengen menjelajah ke kota lainnya seperti itu. Lalu apalagi sampai ke kota yang ujungnya Rusia tuh, sebelahan tuh Rusia sama Fairbanks itu, bukan Fairbanks, nggak tahu, lupa nama kotanya. Jadi pulau yang paling sebelahan itu Rusia tuh deket banget, itu udah kayak Jawa Bali deketan, bisa kelihatan kok. Dan itu dulunya mau dibikin rel kereta api nyambung, jadi Rusia, Amerika, Alaska itu bisa nyambung, tapi ternyata ukuran rel kereta apinya tuh berbeda, jadi ya udah nggak jadi kayak gitu. Oke. Terus apalagi hal yang menarik di sini tuh ya, kalau dibandingin kelurahan, ya bisa dibilang kelurahan lah. Jadi satu kelompokan ke kelompok yang lain tuh agak jauh-jauh, terus nggak ada mall, nggak ada supermarket juga jauh. Dan kota di sini walaupun sekelas kota ya, sekelas kota Fairbanks itu ya, kotanya tuh nggak megah-megah banget gitu, nggak ada bangunan-bangunan yang sampai tinggi-tinggi seperti itu, nggak ada. Bahkan jalan tuh ya biasa, dan mobil-mobil selalu namanya berdebu. Mobil tuh nggak ada yang bersih karena emang salju yang mencair, debu banyak, jadi mobil tuh selalu kotor. Aku selama ini beberapa di sini nggak pernah yang melihat namanya cuci mobil. Harusnya bikin sih cuci mobil otomatis, nggak ketang masuk keluar udah bersih seperti itu, yang semprot otomatis seperti itu sih. Kayak gitu aja sih. Terus apa lagi ini? Masalah hotel gimana Bang? Tadi udah hotel kan. Kalau hotel ya, kalau kalian berdua aja mending di hotel kayak gitu. Hotel di sini bervariasi ya. Ya tadi seperti yang aku jelaskan, dari 50 sampai ratusan dolar tuh ada. Terus apa lagi ini? Ini udah dijawab. Ini udah dijawab lagi. Mungkin ya udah, mungkin nih itu aja sih. Videonya kayak gitu aja dulu. Jadi inti dari video ini aku berbagi tips dan pengalaman. Mungkin teman-teman punya gambaran gimana mau datang ke kota mana. Kalau kota tujuanku kan di Fairbanks, turun di Fairbanks dan menjelajah explore area situ. Mungkin teman-teman mau menjelajah bagian utara lagi, nggak masalah, seperti itu sih. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau kota mana yang ingin dituju, silahkan tulis aja di kolom komentar. Atau ada saran videoku seperti apa, silahkan aja, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Aku selalu membaca kok, walaupun nggak semua aku like, tapi semuanya aku baca seperti itu. Ya udah, aku M Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya, karena aku bakal masuk dan bentar lagi bakal check in dan balik ke California, tapi mampir dulu ke Seattle. Oke, aku M Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.